Ibtu Januar Arifin, mantan Pamin DNA Ropaminal Div Propam Polri, menjadi anggota Polri ke-13 yang menjalani sidang etik. Sidang Ibtu Januar digelar pada Selasa 20 September kemarin di gedung TNCC Polri. Ibtu Januar merupakan perwira yang melakukan interogasi terhadap Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hasil interogasi itu kemudian dialihkan menjadi BAP saksi oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan. Selain itu, Ibtu Januar juga turut hadir di prarekonstruksi di dua tempat, yaitu di lantai 7 Biro Paminal dan TKP Duren 3. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi atau turun jabatan selama 2 tahun terhadap Ibtu Januar Arifin. Selain sanksi demosi, Ibtu Januar juga mendapat sanksi mengikuti pembinaan kepribadian. Perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik Ibtu JA berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kemudian untuk sanksi administratif yaitu berupa mutasi berupa demosi selama 2 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri atas putusan. Hingga Rabu siang 21 September 2022, sebanyak 13 polisi telah menjalani sidang etik yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebanyak 12 polisi dijatuhi sanksi diberhentikan tidak hormat, hingga demosi atau turun jabatan dengan durasi yang berbeda-beda mulai dari 1 hingga 2 tahun. Hingga kini masih ada 22 polisi yang akan menjalani sidang etik Polri. Sebelumnya Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo menyebut ada 35 polisi yang diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap apa sebenarnya peran mantan anak buah Sambo, AKP Idam Fadilah yang menjalani sidang etik hari ini, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di TNCC Mabes Polri. Putri, apa peran AKP Idam dan masuk dalam kategori pelanggaran etik apa ini Putri? Ya, selamat petang Siti dan juga saudara, saat ini masih terus berlangsung sidang etik terhadap AKP Idam Fadilah yang merupakan mantan Panit 2 Unit 3 DNA Ropaminal Propam Polri. Untuk pelanggarannya sendiri, tadi juga sempat disebutkan oleh Kadif Humas Polri yakni Irjen Deddy Prasetyo bahwa masih dalam kategori ringan dan juga sedang. Memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau, masih terus mencari tahu begitu seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh AKP Idam ini sehingga ia akhirnya terseret dalam kasus dugaan pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi memang sebetulnya belum bisa disebutkan secara pasti oleh polisi, tetapi memang menurut informasi AKP Idam Fadilah ini merupakan polisi yang ikut dalam interogasi yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, hasil dari interogasi inilah yang akhirnya dijadikan bekal atau acuan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sampai akhirnya diterbitkanlah laporan soal tembak-menembak. Lebih lengkap, Sintia dan juga saudara, kita akan dengarkan pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo berikut ini. Ini masih kategori pelanggaran-pelanggaran yang sedang sampai ringan. Jam 13, jam 13. Pelanggarannya seperti apa ya, Pak? Ya, pelanggaran ketidakprofesional di dalam melaksanakan tugas. Yang 5 saksi hari ini dengar untuk persidangan kode etik AKP IF. Sampai dengan saat ini sidangnya masih terus berlangsung. Sintia, tadi dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Brigjen Agus Wijayanto dan juga wakilnya, ini adalah Kombes Rahmat Pamuji. AKP Idam Fadilah sendiri juga sebelumnya kita ketahui sudah dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri. Tentu akan kita nantikan seperti apa hasil maupun juga putusan dari sidang etik hari ini, karena memang biasanya akan diupdate begitu atau diperbarui informasinya terkait dengan sidang etik ini setelah sidangnya selesai dan sudah dibacakan putusannya, dan biasanya dilakukan pada H+1 atau setelah dari sidang ini berlangsung. Sintia. Ya Putri, dalam sidang etik kali ini ada berapa saksi yang dihadirkan dan siapa saja yang sudah memberikan keterangannya? Ya Sintia, untuk
hari ini memang ada 5 saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah Kombes Pol ANP, Ibtu HT, Ibtu JA, Aibtu SA, dan Bribtu SMH. Jadi memang sampai dengan saat ini sedangnya masih berlangsung, masih kita pantau karena memang masih menanti juga begitu informasi apakah sidangnya sudah selesai atau belum. Nah, untuk sejauh ini Cynthia memang sudah ada 14 anggota Polri yang menjalani sidang etik, di mana 13-nya ini sudah dijatuhi sanksi dan satunya masih dalam proses sidang, yakni adalah AKP Idam. Dan dari 13 ini 5 diantaranya diputuskan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, sementara yang lainnya ini beragam, ada demosi, kemudian juga sanksi berupa permintaan maaf maupun juga pembinaan. Tentu masih terus berjalan terkait dengan pengusutan atau persidangan etik ini karena memang kita ketahui ada 35 personel polisi yang terseret dalam kasus pelanggaran etik dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari TNCC Mabes Polri. Terima kasih, Putri.